Halo Sobat Nusantara, kembali lagi di Bincang Nusantara, tempat kita ngobrolin hal-hal yang esensial buat negeri kita tercinta. Hari ini tema kita adalah tema yang super spesial, yaitu tentang bangga berbangsa Indonesia. Sering banget nih kita dengar kalimat ini, tapi apa sih maknanya di era yang sekarang? Nah, untuk membedahnya, di virtual meeting kita sudah kedatangan 4 tamu yang luar biasa. Jadi bersama kita ada Kak Musin, Kak Devin, Kak Beni, dan juga Kak Eca. Baik, selamat datang semuanya kakak abang. Halo Halo Mas Mas Iman. Selamat Halo, malam. selamat Oke, malam. baik untuk mempersingkat waktu kali ya, saya mau langsung lempar pertanyaan nih ke Mas Musin. Nah, menurut Mas Musin sendiri sebagai orang yang sehari-hari bergelut di pemerintahan dan politik, apa sih indikator real kalau kita ini benar-benar bangga berbangsa? Terima kasih Mas Iman. Buat saya kebanggaan itu bukan sekedar pasang bendera di bulan Agustus. Bangga itu terwujud saat kita patuh pada konstitusi, menghargai demokrasi, dan yang paling penting saat kita mau duduk bersama menyelesaikan masalah bangsa tanpa memandang latar belakang partai ataupun suku. Indonesia ini besar karena kompromi kebangsaan kita yang luar biasa kuat. Saya sangat setuju dengan Mas Muhsin. Kalau dari kacamata agama, kebanggaan itu adalah bentuk rasa syukur. Tuhan itu tidak iseng menciptakan Indonesia dengan 17.000 pulau dan ribuan bahasa. Kebinekaan ini adalah sunatullah, anugerah. Jadi, kalau kita bangga menjadi Indonesia, wujudnya adalah dengan saling menjaga, bukan saling menghakimi. Toleransi adalah ibadah sosial kita. Hmm, ya betul-betul toleransi. Tadi kata kuncinya itu ya, toleransi adalah sebagai ibadah sosial. Nah, boleh dicatat tuh, Sobat Nusantara. Nah, ngomongin soal keberagaman nih, saya mau langsung ke Mas Beni. Mas Beni, masyarakat adat itu seringkali nih menjadi penjaga garda terdepan tradisi kita ya kan. Bagaimana sih masyarakat adat sendiri memaknai kebanggaan ini? Baik, terima kasih Mas Iman. Ya, Mas Iman, bagi kami di wilayah adat, bangga itu berarti menurut Ibu Bumi, Indonesia ini kaya bukan cuma karena emas atau batu baranya saja, tapi karena hutan, sungai, dan tanah ulayat yang menghidupi kami. Kebanggaan kami adalah ketika kami bisa mewariskan tanah yang subur dan hukum adat yang adil kepada anak cucu, serta ketika negara hadir untuk mengakui dan melindungi ruang hidup kami. Baik, menyambung Mas Denny tadi, itu benar banget. Akar kita itu ada di tanah, di alam, dan terekspresi lewat budaya. Mas Imam, kamu tahu nggak kenapa kita harus berbangga? Karena budaya kita itu diincar dunia. Batik, wayang, rendang, sampai musik estetik. Itu kita punya. Ya, kalau filosofinya yang nggak ada duanya. Jangan sampai kita baru bangga setelah budaya kita diklaim negara lain. Nah, betul banget tuh, Kak Eca. Itu tuh yang kadang-kadang jadi penyakit ya kan. Giliran dari ngeklaim-klaim baru tuh kebakaran jenggot. Tapi jujur ya, dengan derasnya arus globalisasi ini, anak muda tuh kadang lebih bangga pakai brand luar atau ngikutin tren luar. Nah, kalau menurut Mas Musin lagi nih, bagaimana sih politik atau kebijakan bisa mengatasi hal ini? Untuk masalah itu, negara harus hadir memberikan fasilitas. Kita butuh regulasi yang melindungi ekosistem kreatif lokal. Tapi ingat, regulasi saja tidak cukup. Kita butuh narasi yang kuat. Narasi bahwa produk lokal dan budaya kita itu keren dan berdaya saing. Dan narasi ini harus ditanamkan dari rumah dan tempat ibadah. Kita sampaikan ke anak-anak muda bahwa mempelajari budaya sendiri, mencintai produk tetangga sendiri adalah bagian dari cinta tanah air. Dan habubullah waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Betul sekali, Kiai. Di kampung adat, kami mengajarkan anak-anak menenun atau bertani bukan supaya mereka tidak modern, tapi supaya kemanapun mereka pergi sekolah tinggi, kakinya tetap menapak akar leluhurnya.
Mereka boleh terbang ke luar negeri, tapi hatinya tetap di Indonesia. Itu quotes of the day banget, Mas Beni. Dan buat teman-teman muda, bangga berbangsa itu bisa lewat karya, bikin animasi dengan cerita rakyat, bikin musik EDM pakai sampel gamelan atau sape. Jadikanlah keindonesiaan kita sebagai superpower, bukan batasan. Oke, luar biasa banget ya obrolan kita pada hari ini. Jadi dari Mas Musin tadi kita belajar bahwa kita itu belajar tentang kompromi persatuan. Lalu dari Mas Devin kita juga belajar tentang rasa syukur atas kebinekaan, dan juga Mas Beni mengingatkan kita tuh untuk menjaga ibu bumi, dan dari Kak Eca membakar semangat kita untuk terus berkarya. Oke, baik Sobat Nusantara, bangga berbangsa Indonesia itu bukan berarti kita menutup mata pada kekurangan negara ini. Justru karena itu kita bangga, karena itu juga kita cinta, dan kita ikut turun juga untuk memperbaikinya. Ikut turun tangan juga untuk memperbaikinya. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Musin, Mas Devin, Mas Beni, dan juga Kak Eca atas waktunya. Saya, Sama Mas Iman. saya Iman selaku moderator pamit undur diri. Tetap bangga, tetap berkarya, dan juga sampai jumpa di Bincang Nusantara selanjutnya. Salam Indonesia. Yeay. Salam Indonesia. Terima kasih. Nah, sudah ya kayak gitu.